Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah ziarah kembali ke mobil, Di samping juga sebagai wali songo, sekaligus juga sebagai sandal sepatunya yang sudah ziarah dipakai dulu. Ya dengan tujuan dengan membuat Pangeran Cakrabuana sendiri itu beliau mendirikan sebuah kebutuhan di Cirebon untuk menjadikan kat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aram Ali dari mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab semester 2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ingin menjelaskan tentang salah satu tempat bersejarah bagi penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa Barat atau di tanah Cirebon, yaitu makam Sunan Gunung Jati atau kita kenal dengan makam Syekh Syarif Hidayatullah. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video ini. Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah adalah satu-satunya wali songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat, khususnya di daerah Cirebon, Banten, dan sekitarnya. Nama asli dari beliau adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau lahir tahun 1448 Masehi dan merupakan anak dari ayah dari Syarif Abdullah Umdatuddin dari Mekah dan ibunya Nyimas Rara Santang, yaitu Syarifah Mudaim, yang mana beliau adalah merupakan putri dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Menurut Kitab Negara Kertabumi, Sunan Gunung Jati merupakan keturunan ke-23 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping beliau sebagai wali songo, yaitu penyebar agama Islam di tanah Jawa, Sunan Gunung Jati juga merupakan kesultan, yaitu seorang penguasa kerajaan Cirebon kedua setelah Pangeran Cakrabuana. Dan beliau pun wafat pada umur 220 tahun dan dimakamkan di Gunung Sembung di Cirebon di sana. Di dalam makam Sunan Gunung Jati di tempat kita bisa lihat di sana ramai sekali, banyak ini ya, banyak sekali para peziarah yang datang setiap waktu. Oke, mari kita ziarah dari sini. Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah dari kecil sudah tampak kecerdasan dan ketekunannya, sehingga beliau banyak berguru kepada ulama-ulama terkenal. Itu yang pertama Syekh Datul Kafi yang dari Cirebon, yang makamnya itu berada pas di seberang makam Sunan Gunung Jati. Nanti kita lihat.
Yang kedua ada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi di Mekah, dan ada Syekh Muhammad Athaillah Asy-Syadzili dari Mesir untuk belajar Thariqah Syadziliyah, dan ada Syekh Maulana Ishaq di Aceh, dan juga beliau Sunan Gunung Jati pernah mengembara ke Karawang, Kudus, hingga pernah berguru di Ampel Denta di Surabaya. Berguru dengan siapa? Berguru dengan Sunan Ampel. Nah, setelah beliau berguru dengan Sunan Ampel, maka Sunan Ampel pun menyuruh Sunan Gunung Jati untuk berdakwah di daerah Cirebon dan sekitarnya. Bentuk dakwah dari Sunan Gunung Jati, di samping beliau memberikan pendukungan atau pondok pesantren dalam menyebarkan ajaran Islam, beliau juga berdakwah melalui jalur politik. Itu dengan apa? Dengan cara menjadi penguasa di Kesultanan Cirebon, dan juga melakukan negosiasi dan kerjasama dengan berbagai kerajaan lainnya. Nah, bentuk dakwah dari Sunan Gunung Jati, di samping mendirikan petubuhan atau pondok pesantren sebagai sarana dakwah beliau, sarana dakwah penyebaran agama Islam, beliau juga melaksanakan dakwah Islam dengan cara jalur politik. Dengan apa? Dengan menjadi penguasa Kesultanan Cirebon, dan juga melakukan negosiasi atau kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Nah, pada tahun 1478 diadakan sebuah musyawarah para wali di Tuban, Jawa Timur, yang isinya mendiskusikan tentang siapa yang ingin menggantikan Sunan Ampel menjadi pemimpin para wali di Jawa. Maka dipilihlah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin dari para wali. Maka dari itu, pusat perkembangan dakwahnya itu dipindahkan ke daerah Gunung Sembung di daerah sini. Makanya dijadikan sebagai pusar bumi atau inti bumi. Setelah Pangeran Cakrabuana, yaitu penguasa Kesultanan Cirebon pertama wafat, maka tampuk kepemimpinan dipindahkan ke penantunya sendiri, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, setelah Syekh Syarif Hidayatullah itu menjadi penguasa Kesultanan Cirebon, maka beliau mulai menjalankan strategi dakwahnya yang tadi, yaitu lewat jalur politik dengan cara bernegosiasi dan bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Tak luput dari kakeknya sendiri, yaitu Prabu Siliwangi, yaitu sebagai raja dari kerajaan Pajajaran. Syekh Syarif Hidayatullah selalu membujuk kakeknya Prabu Siliwangi agar masuk Islam, seperti halnya neneknya Nyai Subang Larang yang masuk Islam. Tapi hasil itu, ajakan itu selalu ditolak. Maka dari itu, Syekh Syarif Hidayatullah memberikan sebuah keputusan, memberikan maklumat bahwasanya Kesultanan Cirebon berhenti mengirimkan upeti kepada kerajaan Pajajaran. Nah, setelah itu Syekh Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati, yaitu putri dari Pangeran Cakrabuana. Jika kalian perhatikan, dari pertama kita masuk sampai sekarang kita berada di Masjid Sunan Gunung Jati, kita akan melihat banyak sekali ornamen-ornamen di samping pagar-pagarnya. Itu bentuk seperti piring-piring seperti ini, bahkan dari depan kan banyak ya. Nah, dari mana asal piring-piring ini? Ternyata pada zaman dahulu, kerajaan Sunan Gunung Jati itu pernah berhubungan sama kerajaan Tiongkok dari dinasti Ming. Nah, itu sejarahnya ketika putri dari kekaisaran dinasti Ming, yaitu Putri Ongtien, jatuh cinta kepada Syekh Syarif Hidayatullah. Karena jatuh cinta, akhirnya Putri Ongtien pun menyusul Syekh Syarif Hidayatullah yang baru pulang dari Tiongkok, datang lagi ke Jawa dan menikah. Dikawal oleh ribuan prajuritnya sambil membawa beberapa barang-barang seperti ini. Dan maka dari itu, barang-barang antik ini dipajang di tiap-tiap bangunan di area pemakaman Sunan Gunung Jati sendiri. Di tempat ini juga tidak hanya menyediakan tempat wisata. Di tempat ini juga tidak hanya terdapat situs makam Sunan Gunung Jati saja. Setelah kita berziarah dari makam Sunan Gunung Jati, kita bisa membeli berbagai macam oleh-oleh khas Cirebon. Nah, di tempat di belakang saya merupakan oleh-oleh khas Cirebon di sana. Ya, mungkin itu saja video dari saya tentang sejarah makam Sunan Gunung Jati dan sejarah dari Syekh Syarif Hidayatullah. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.